bagi muslimah-muslimah yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Saat itu mereka sedang menghadapi sebuah perang, dan muslimah-muslimah diturunkan sebagai pengobat, orang yang merawat yang luka di dalam perang. Maka tatkala itulah Allah menurunkan ayatnya, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi-nabi, maka katakanlah kepada istri-istrimu, pada anak-anakmu, dan pada perempuan-perempuan yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan ke seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Allah menurunkan sebuah ayat yang melindungi aurat daripada wanita, melindunginya dengan cara menutupinya hingga tidak boleh melihat kecuali lelaki yang berhak. Maka tatkala muslimah-muslimah mendengarkan ayat ini, mereka segera memenuhi seruan Allah, segera memenuhi kewajiban mereka pada Allah, walaupun dalam kondisi perang, walaupun dalam kondisi yang tidak sempurna. Mereka ambil seluruh gorden-gorden yang ada, seluruh kain-kain yang ada, mereka lingkarkan pada tubuh mereka dan mereka jadikan bagi hijab mereka. Hijab adalah tanda ketaatan seorang muslimah, sebuah tanda ketaatan bahwa Allah yang memelihara mereka, sebagaimana itulah mereka memelihara diri mereka. Maka kita lihat seorang muslimah yang hidup di zaman Rasulullah tidak memerlukan alasan untuk menjadi taat. Mereka tidak memerlukan sebuah alasan-alasan di mana mereka berdebat dengan Allah untuk memenuhi kewajiban mereka pada Allah. Seketika itulah hijab diperintahkan, maka hijab segera mereka kenakan, walaupun dalam kondisi perang, walaupun bukan dalam kondisi sempurna. Tapi subhanallah, pada zaman sekarang kita melihat banyak sekali muslimah-muslimah yang ternyata mereka sudah dididik oleh ajaran-ajaran selain daripada ajaran Islam. Kapitalisme, materialisme, sukses meredefinisi kata-kata sukses dan kata-kata indah bagi wanita. Mereka menjadikan kecantikan wanita hanya dari lahiriah. Mereka menjadikan indahnya wanita hanya dari fisik saja. Mereka sibuk untuk meminta wanita untuk gila berbelanja, gila perhatian, gila penampilan hanya untuk jempol daripada manusia. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa seorang muslimah tiada memerlukan jempol manusia untuk dikatakan sebagai muslimah yang cantik. Dia tidak memerlukan pengakuan dan juga perhatian daripada para lelaki untuk mengatakan bahwa dia indah. Cantik muslimah dimulai dari syahadat, dan taatnya seorang muslimah itulah yang menyebabkan dia indah. Maka itulah adanya di dalam Islam. Ketaatan seorang muslimah menjamin ketaatannya pada manusia. Ketaatan seorang muslimah pada Allah akan membawa dia kepada satu jenjang sebuah pekerjaan, sebuah karir termulia dalam hidupnya, membina anak-anaknya. Hijab adalah bukti ketaatan kepada Allah. Hijab adalah bukti kemuliaan daripada Allah untuk melindungi dan menghormati wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerudung atau jilbab tuh? Ini kerudung ini. Emang bedanya apa jilbab sama hijab kerudung? Nah gini, jadi kalau banyak orang yang salah mengartikan bahwa yang kayak begini adalah namanya jilbab. Padahal ini namanya khimar, kerudung Bapak Ibu sekalian, mukminin dan mukminat yang di rumah. Jadi ini adalah namanya kerudung. Apa bedanya kerudung sama kemudian himar? Saya balikin dulu. Khimar itu adalah kerudung. Kerudung adalah himar, sama. Tapi kalau jilbab itu pakaian. Nah, jadi dikatakan tadi yutnina alaihinna min jalabibihinna. Mereka menutupi seluruh badannya dengan jilbab-jilbab mereka. Berarti jilbab itu adalah pakaian, sedang kerudung tadi adalah ini. Coba dipakai dulu tadi. Oh enggak jangan nanti jadi haram. Nah, jadi adalah jilbab. Nah, kalau gitu apa itu hijab? Hijab sama dengan jilbab plus kerudung. Nah, itu bedanya antara jilbab, himar dan satu lagi tadi apa? Jilbab, himar, hijab. Nah itu tuh bedanya tuh. Berarti, oh jadi perbedaan gitu ya Ustaz? Perbedaannya gitu. Apakah setiap muslimah itu wajib untuk menggunakan jilbab ataupun hijab Ustaz? Jadi jilbab di dalam Islam adalah sebuah obligasi pada Allah. Kebanyakan orang-orang menganggap bahwa jilbab atau hijab atau kerudung tadi adalah sebuah pilihan. Tapi tidak, di dalam Islam itu semua adalah kewajiban yang Allah berikan kepada umatnya, khususnya muslimah. Jadi Om Jack nggak boleh, ini Uncle Jack nggak boleh nih. Yang pakai, kalau saya pakai ini nggak boleh? Nggak boleh, bahaya nanti.
Masa saya harus pakai emang cowok apaan? Baik pemirsa yang ada di studio dan juga mukminin dan mukminat yang ada di rumah, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah. Jadi kita kembali lagi pada satu acara yang pada hari ini insya Allah kita akan bahas khusus untuk muslimah tentang hijab. Hijab I'm in love. Kita akan bahas banyak sekali tentang bagaimana orang-orang mau berhijab dan menyemangat yang berhijab. Juga biasanya banyak alasan tuh Uncle Jack kenapa nggak mau pakai hijab. Dan karena itulah hari ini kita insya Allah akan kedatangan banyak bintang tamu. Nah tapi yang cewek-cewek semua, yang muslimah-muslimah semua. Oke, daripada kita terus kemana-mana, kita akan kembali lagi tapi setelah pesan-pesan berikut dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Hijab. Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia sering sekali terdengar kata hijab. Menjadi sedemikian populer kata hijab. Lalu apakah hijab itu sebenarnya? Hijab adalah penutup. Hijab adalah penghalang. Hijab adalah tabir. Dalam hijab kita mengenal ada yang namanya jilbab, sebuah pakaian longgar untuk para wanita muslimah, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung untuk menutupi aurat dari wanita muslimah yang solehah. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di zaman jahiliyah. Saya sangat bahagia dan bangga ketika orang memuji rambut indahnya, ketika orang mulai mengatakan bagus sekali kamu dengan pakaian seperti ini. Saya mengenakan pakaian-pakaian terbuka pada saat itu. Sampai kemudian pada satu titik saya kemudian berpikir memang cantik di mata manusia, tapi ternyata saya tidak cantik di mata Allah. Cantik di mata manusia, semua mata manusia terkesan melihatnya, tapi tidak ada artinya di mata Allah. Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang masih ragu untuk menutupi dirinya dengan hijab, kenapa harus menunda lagi? Banyak sekarang orang mengatakan lebih baik hatinya dulu dijilbabi, kemudian baru raganya. Kenapa kita tidak ubah paradigma itu? Mari kita katakan, bismillah ya Allah, saya berhijab. Mudah-mudahan dengan hijab ini saya menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Banyak sekali orang mencari-cari alasan untuk menutupi hatinya dulu, baru kemudian badannya, baru kemudian raganya. Padahal kalau sampai menunggu seperti itu mau sampai kapan? Karena manusia ini tempat khilaf dan salah. Kalau menunggu menghijabkan hati dulu sampai kapan? Karena manusia terus berbuat salah, terus berbuat salah, terus berbuat salah. Bagi teman-teman semua yang masih belum berkeinginan untuk berhijab, kenapa? Apakah takut tidak mendapatkan pekerjaan? Percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Tidak perlu bergantung kepada manusia. Allah telah memberikan rezeki pada masing setiap orang. Jadi jangan pernah takut dengan itu. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah mengabaikan kita. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, ketika kita menuju ke arah Allah, kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Allah akan menyambut kita. Akan ada beribu tangan kebaikan yang akan siap membantu kita ketika kita memutuskan untuk menuju ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman semua di luar sana yang masih belum berhijab, kenapa? Takut tidak cantik lagi? Percayalah bahwa laki-laki yang baik tidak akan mau wanita yang dicintainya dinikmati oleh setiap pasang mata. Kenapa tidak juga berhijab? Takut dilarang suami atau orang tuakah? Ya, kita harus taat kepada mereka. Tapi kita tidak perlu taat kepada mereka ketika mereka tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin wanita dimuliakan. Allah hanya ingin wanita dihargai. Allah mencintai kita. Saking mencintai kita, Allah buat satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Saking Allah mencintai kita, bahkan cara berpakaian saja Allah atur. Ini menjadi PR bagi teman-teman yang sudah berhijab.
Bagi teman-teman yang sudah berhijab, alhamdulillahirrabbilalamin, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita di antara semua wanita untuk berhijab, untuk menutupi aurat kita, untuk menutupi keindahan kita, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhak untuk melihat kita. Tapi berhijab saja tidak cukup, menutupi aurat luar saja tidak cukup, karena ada lagi yang harus dilakukan setelah kita memutuskan untuk berhijab. Apa itu? Belajar. Belajar bagaimana cara memakai hijab yang diperintahkan oleh Allah. Dalam surat Al-Ahzab 59 Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri, kepada anakmu, kepada istri orang mukmin, pakailah jilbab untuk menutupi auratmu. Dengan demikian kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Artinya apa? Jilbab berfungsi sebagai pelindung, bukan penghias. Semakin kita menghiasi diri kita, semakin kita berusaha menarik perhatian orang agar seluruh mata menuju ke arah kita, semakin kita menghilangkan esensi jilbab yang sebenarnya. Hijab is modesty. Hijab adalah kesederhanaan. Memakai jilbab adalah bukti cinta pada Allah. Memakai jilbab adalah bukti malu kepada Allah. Memakai cinta adalah bagi orang-orang yang senantiasa ingin menuju ke arah Allah. Hijab adalah pakaian orang-orang yang senantiasa mencintai Allah. Hijab adalah pakaian orang-orang, pakaian wanita-wanita muslimah yang ingin menjaga kemuliaan dirinya dengan kebersahajaannya. Sekali lagi, hijab adalah kesederhanaan. Dia bukan penghias. Dia pelindung diri kita untuk menjadi wanita-wanita mulia, wanita-wanita penghuni surga insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Ini singgah sana saya di mana ya? Kayak diajarin sama guru TK ya. Saya yang ngajarin. Oh gitu. Soalnya saya memang guru TK, jadi mohon maaf. Oke, boleh duduk. Silakan. Assalamualaikum. Ini tempat duduknya dikudeta untuk sementara nih. Kenapa beralih fungsi ya jadi host ya? Karena Oki sekarang jadi narasumber. Iya, kan nggak mungkin Uncle Jack yang muncul di situ pakai hijab. Dan bintang tamu kita Cece Kirani. Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kok nggak ditanyain sih kabarnya? Ya, Kan apa bintang kabar? tamu Oh. ceritanya. Baik, alhamdulillah baik. Dua wanita yang berhijab. Kapan menyusul hijabnya? Masa laki-laki? Oh, enggak. Karena tadi tergugah juga tadi. Alhamdulillah. Terharu Oki kalau ngomongin soal hijab itu terharu. Ya. Karena dulunya Oki nggak pakai Pengalaman ya? hijab, dulunya Oki nggak pakai hijab, tapi bersyukur pada Allah. Mbak Cucu juga gitu kan, kita bersyukur pada Allah karena kita pernah berada di posisi yang tidak pakai hijab dengan zaman jahiliyah, sehingga ketika kita sudah memakai hijab kita jadi tahu bagaimana cara mengajak orang-orang yang belum berhijab. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Oki? 8 tahun dari 2005. Kalau Mbak Cucu udah 10 Kalau Teteh berapa tahun? baru 11. 11 tahun. Seumur dong sama Uncle Jack. 12 tahun kan umurnya sekarang. Kenapa Cece Kirani ini yang dulu nggak berjilbab sekarang terus 11 tahun sudah berjilbab? Alasannya kenapa? Mungkin pasti ada alasan dong, alasan yang kuat dong. Apa? Ya karena waktu itu titik baliknya ketika ayah saya meninggal. Saya 2 bulan setelah ayah saya meninggal, saya ada kesempatan umroh. Karena sebelum ayah saya meninggal, saya sempat ngajak beliau untuk haji. Tapi beliau bilang gini, aduh papa masih sakit nih, nanti aja deh kalau udah sembuh. Gitu. Jadi habis beliau meninggal, saya ada umroh, baru tahun depannya saya haji. Ketika umroh itu, saya ketika doa di depan Masjidil Haram tuh, saya di depan Ka'bah, saya tuh kayak ada yang suruh ngebuka gitu. Satu hadis yang mengatakan bahwa ketika orang tua sudah meninggal, yang diterima oleh Allah adalah doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, saya ingin menjadi anak yang soleha itu. Saya ingin doa saya tuh selalu didengar oleh Allah, ingin mendoakan ayah saya. Karena terus terang saya nggak terlalu dekat ya waktu itu sama ayah saya. Saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya syuting. Saya nggak bisa nemenin ayah saya ke rumah sakit, saya nggak bisa bawa ayah untuk ke dokter, terapi segala macem gitu. Malah yang bawa malah tetangga saya gitu. Jadi saya ada penyesalan dalam diri saya, ya Allah kok saya nggak berbakti ya kepada orang tua. Nah ini adalah tanda bakti saya kepada orang tua saya meskipun beliau tidak melihat secara kasat mata di dunia, tapi saya yakin beliau selalu melihat saya di alam yang sana yang lebih baik, insya Allah di surga melihat anaknya sudah berjilbab. Itu sih Kesadaran dari diri sendiri. Iya. Luar biasa ya. Iya. Bukan karena keterpaksaan ya. Enggak, bukan. Dulu malah ketika saya habis haji tuh jadi taruhan teman-teman.
Ya Cece pakai jilbab nih. Pasti lo buka lagi. Iya, kan katanya seminggu ketemu teman-teman, ih Cece pakai jilbab loh ya. Seminggu kemudian ketemu lagi gitu, Cece masih pakai jilbab, bener Cek. Sebulan lagi saya ketemu teman-teman malah astagfirullah Cek, beneran lu nih Cek. Lu kesurupan ya? Malah sih. Orang banyak malah disalah-salahin. Iya ya? gitu, Ini jadi zaman sekarang iya begini. bener Ustaz, jadi ya gua kalah di taruhan. Emang taruhan berapa? 50.000 tuh Cece. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya ditingkatkan taruhannya, salah-salah. Jadi ya itu jadi ajang taruhan gitu. Ya apa ya sekarang alhamdulillah sih saya sudah melalui itu semua. Godaannya juga banyak ketika saya waktu pertama kali berjilbab memutuskan, tiba-tiba tawaran iklan sampo lah yang mengharuskan saya buka gitu. Cuman saya waktu itu bilang dengan pakai nominal yang sangat besar. ya pasti dong gitu kan, nominal yang sangat besar iklan. Terus udahlah Ce, pakai wig aja gitu. Saya bilang ya manusia bisa dibohongi ya. Tapi kan Allah nggak bisa loh, saya bilang sama-sama gitu. rambut. Gitu kan sama gitu. Tapi enggak lah, saya udah Bismillah. Dan itu tadi setelah saya berhijab, saya doa ya Allah kuatkanlah saya dan semoga zaman yang dulu saya pernah lalui tidak kembali lagi pada saya sekarang ini. Itu loh. Luar biasa sekali. Padahal waktu itu awal lagi jadi ikon anak remaja ya Mbak? Iya, Saya betul. lagi istilahnya lagi top-topnya deh. Top-topnya. Oke, ini Mbak Cece alasannya sudah ada kita dengar. Nanti juga kita kupas juga alasan dari Oki dan juga bukunya yang dia buat itu. Seperti apa sih isinya? Alhamdulillah sekarang kita udah punya 3 nih Uncle Jack. Semuanya berhijab, Ya. Alhamdulillah. Tapi ini yang fresh loh, Ustaz. Oh ya, yang paling Iya. fresh, betul. Tadi kita belum tanya alasannya ini Mbak Oki. Kenapa Mbak Oki memutuskan untuk kemudian berhijab? Panjang nih, nanti satu inspirasi imut Wes. tuh. Gak apa-apa, biar nanti bergantian posisi kita. Cerita berhijab ini Oki Mulai sudah dari kapan, bisa Mbak Oki? menceritakannya dengan lebih tenang karena Boleh. sudah berlalu kejadian. Kan setiap orang pasti punya ujian-ujian dalam hidupnya kan yang Tentu. membuat titik balik dalam hidupnya yang kemudian menyadari pada akhirnya ada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, Ki kamu tuh sebenarnya yang paling penting dalam hidupmu apa? Kamu nggak bisa hidup tanpa apa? Maka jawaban saya karena kalau nggak ada Allah. Masya Allah. Karena saya bisa menjalani kehidupan suka, duka, ujian semuanya karena Allah. Kalau nggak ada Allah, terombang-ambing, nggak jelas hidup, tidak tahu arah kemana. Ya. Tahun 2005 pada saat itu masih jahiliyah sekali. Saya masih usia 16 tahun, saya anak sekolah dengan model gaya baju mekar-mekarnya yang di sinetron tuh model bajunya seperti apa itu saya ikutin terus sekolah. Waktu itu pokoknya kalau baju sekolah seragam udah kecil saya masukin tukang jahit, kecilin lagi Pak. Saya pokoknya jadi orang yang paling modis di sekolah 2005 pada saat tuh. itu. Ya pada saat itu pada tahun 2005 tahu Islam tapi hanya tahu ngaji, puasa, sholat dan sebagainya. Saya masuk ke anak baru di SMA 1 Depok. Saya masuk ke SMA 1 Depok. Kemudian yang paling lucu adalah ini yang ingin saya ceritakan. Saya masuk ke sekolah itu dalam pikiran saya anak baru pasti banyak orang yang mau kenalan nih sama saya nih. Ya, Apalagi saya kakak kelas. keren gitu kan. Pada saat itu wah pokoknya benar-benar model terbaru diikutin. Tapi ketika masuk ke SMA itu yang saya lihat nih orang kenapa pakai baju kayak ninja semua gitu. Semuanya bajunya panjang-panjang, kerudungnya panjang-panjang. Pada satu hari saya datang ke seorang teman yang menang olimpiade laki-laki. Selamat ya kamu udah menang olimpiade. Kemudian dia dengan begitu datar mukanya dia hanya mengatakan terima kasih Oki. Langsung dia pergi begitu saja. Jadi itu sangat cool dan saya sangat kaget ini apaan sih ini seperti itu. Ketika saya di Jakarta, karena saya pindah dari Batam ke Jakarta, saya mendapat kenyataan bahwa ibu saya punya penyakit namanya pemphigus vulgaris. Sejenis penyakit kulit yang begitu langka yang membuat seluruh kulitnya melepuh, seperti orang terbakar. Jadi kalau bajunya diangkat, kulitnya juga ikut terangkat. Bukan pada Stephen saat itu. Johnson. Sejenis itu tapi Bukan sejenis itu. panu, bukan ya? Bukan. Jadi penyakit itu yang membuat semua orang, saya juga bukan dari keluarga yang kaya raya. Kita nggak punya uang untuk ibu saya berobat ke ruang isolasi pada saat itu. Jadi intinya ibu saya harus masuk ke satu ruangan rumah sakit yang berisi banyak sekali pasien. Ibu saya masuk ke sana, semua orang pengen pindah. Kenapa? Karena takut tertular, takut nggak tahan baunya dan sebagainya. Kemudian disitulah titik balik dalam hidup saya yang saya berpikir saya tidak ingin apa-apa di dunia ini, saya ingin ibu saya sembuh. Ketika dokter bilang tidak bisa sembuh, dokter bilang bla 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 bla, kami nggak punya uang segala macam. Saya katakan saya nggak butuh apa-apa, saya hanya butuh ibu saya sembuh dan saya ingin menjadi anak yang soleha yang doa saya didengar oleh Allah. Saya 16 tahun saya memutuskan untuk memakai kerudung pada saat itu.
nggak punya persiapan apapun. Saya nggak punya baju panjang, saya nggak punya kerudung panjang banyak, saya nggak tahu agama banyak, makanya selalu saya bilang bahwa pakai hijab itu tidak butuh persiapan. Kenapa? Karena saya menjalani itu. Dulu saya nggak tahu apa-apa tentang Islam. Saya cuma niat saya adalah Bismillah, saya pakai kerudung, mudah-mudahan dengan kerudung ini saya menjadi anak yang soleh dan anak yang baik. Sudah, ternyata sampai situ berlanjut terus. Jadi lebih kenal Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ceritanya, sungguh mengharukan. Ternyata ada di balik hijab itu ada cerita yang begitu luar biasa. Tapi tentu saja kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan lewat. Tetap dalam acara Inspirasi Iman. Alhamdulillah Anda masih menemani kami dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah. Masih bersama dengan 3 muslimah yang berhijab. Alhamdulillah, cantik-cantik, taat-taat, kemudian sederhana-sederhana. Tentu ketika berhijab kan pasti banyak ketakutan. Biasa kan kalau orang mau berhijab pasti banyak pikiran. Engke kumahanya, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau nggak bisa kerja gimana? Nanti kalau ibu bapak saya stres gimana dan sebagainya. Pernah mengalami itu, Mbak Nuri? Iya. Iya. Terus gimana tuh Iya, cara berat gitu. menanggulanginya? Sempat sih karena kan Nuri juga profesinya di entertainment juga, jadi Takut nggak laku. banyak pikiran itu, takut kalau misalnya Cari kerjanya di sini, cari duitnya di sini. iya cari duitnya karena kan maksudnya Nuri bekerja di sini bukan yang cuma ingin mencari popularitas, tapi bekerja untuk memang mencari nafkah di sini gitu. Jadi aduh ntar kalau misalnya berhijab ntar nggak laku lagi, ntar apalagi saat itu sinetron Nuri lagi ngehits-hitsnya, lagi booming banget, jadi sering banget dipanggil keluar kota untuk isi acara. Kaget dong itu pas gitu langsung kan. hijab nggak bisa dipakai lagi tuh. Mikirnya gitu saat itu, berpikirnya seperti itu gitu. Jadi akhirnya tidak memutuskan untuk berhijab saat itu, dan keinginan berhijab saat itu muncul tuh karena waktu itu Nuri perannya di sinetron itu berhijab. Jadi aduh pengen deh kayaknya berhijab gitu. Tapi berpikir aduh takut nggak laku, takut lagi apa ya namanya nyanyi lagi jalan juga takutnya nggak bisa gitu kan. Tapi pada saat bulan Juli tahun lalu itu alhamdulillah Allah kasih Nuri kesempatan buat pergi untuk umroh sama adik berdua, pergi ke sana. Di sana pun juga nggak ada pikiran bahwa abis pulang pakai jilbab, nggak ada sama sekali gitu. Cuman saat setelah tawaf itu Nuri bergeser ke pinggir. Kata orang kan kalau mandangi Ka'bah aja udah dapet pahala. Pengen nambah pahala nih mumpung di sini, mumpung Allah kasih kesempatan. Akhirnya di situ minggir ngelihat Ka'bah terus nangis. Cuman inget dosa apa sih yang kemarin-kemarin udah dilakuin. Apa aja yang udah Nuri buat gitu. Tapi berharap saat melipir ke pinggir itu setelah sholat hijri Ismail itu berharap nggak nangis lagi, tapi kok malah makin kenceng gitu. Dan di situ Nuri inget almarhum ayah. Ayah Nuri meninggal Agustus 2010 saat itu hari pertama Ramadan, dan itu Nuri kaget banget karena Nuri lagi syuting, ditelepon sama adik, teteh cepet ke rumah sakit, ayah kritis. Nuri berpikir karena selama 2,5 tahun ngurusin ayah sakit, itu bolak-balik rumah sakit. Jadi Nuri pikir ntar juga pulang lagi ke rumah gitu. Ternyata selang 5 menit adikku nelfon, teh ayah udah nggak ada gitu. Itu shock banget, dan saat lagi di pinggir Ka'bah itu Nuri berpikir ya Allah, saat itu ayah meninggal Nuri nggak ada di samping beliau, dan itu Nuri disibukkan dengan apa sih? Dengan kesibukan duniawi gitu. Syuting dan syuting gitu, bukannya nungguin ayah lagi sakit saat itu. Jadi saat itu aku berpikir ya Allah, ibadah saya memang belum baik, tapi saya ingat salah satu kata Ustazah Astri Ivo saat itu bilang bahwa salah satu kewajiban wanita muslimah adalah menutup auratnya. Jadi berhijab itu bukan anjuran Nuri, tapi kewajiban katanya. Saat itu Nuri ingat itu, jadi akhirnya ya Allah bismillah, mudah-mudahan dengan Nuri berhijab ini adalah titik awal di mana Nuri bisa beribadah lebih baik. Walaupun mungkin saat itu sholatnya 5 waktu masih 3 waktu, saat itu masih belum full, tapi dengan berhijab bismillah insya Allah pengen jadi anak yang lebih baik, karena orang tua sekarang tinggal satu mama, pengen jagain mama dengan baik. Ternyata ceritanya sama ya Ustadz ya, umroh dan ya itu tadi orang tua awalnya biasanya jalan gitu ya. Jangan kayak ibu-ibu nih pakai jilbab cuma buat nutupin uban doang.
bener saya dulu gitu loh. Saya dulu gitu. Nanti kalau udah tua. Kalau udah tua kan yang nutupin gelembir-gelembir gitu kan. Nutupin gelembir-gelembir nanti aja deh gitu. Tapi Alhamdulillah. mana ada yang tahu ya umur kan gitu ya. Iya, karena selama ini kan banyak orang yang berkata-kata seperti itu. Saya belum siap lah. Namanya ajal juga kan nggak nunggu siap, kan ya? Kalau seandainya malaikat Israel nunggu siap, ya semua siap untuk meninggal. Tapi ajal kan nggak nunggu siap. Dan kalau banyak hal yang ditakutkan seperti tadi. Gimana kalau berhijab? Saya kan masih maksiat. Nanti kalau saya berhijab malah maksiat, nanti dosanya tambah dong. Enggak. Hijab adalah pintu kebaikan. Nah, pintu kebaikan. Justru setelah berhijab malah tambah baik. Gimana nih? Kalau Teh Cece ini kemudian nggak berhijab, tentu kayaknya jalannya mungkin lain ya. Mungkin ketemunya sama Uncle aja. Iya benar deh. Nggak benar dong saya. Iya. Apa ya? Ya itu tadi ya. Harus siapin diri dulu nggak sih? Kan tadi kalau aku nggak sama sekali nggak punya persiapan apapun. Aku tuh pengen jadi orang yang baik gitu dengan aku berkerudung. Kalau saya sih emang proses waktu itu cuma pakai topi gitu kan dulu. Topi masih leher masih kelihatan. Baju juga masih yang ketat gitu. Tapi lama-lama kan mikir ya ini apaan sih kok gini banget gitu ya itu tadi. Kalau mau sekalian. Iya betul. Kayaknya kok nanggung banget setengah-setengah gitu. Tapi alhamdulillah sih ketika saya waktu itu pakai jilbab gitu ya, terus teman saya bilang, "Ce, lu masih umur kayak masih kalah ya waktu itu saya masih umur 24, badan lu masih bagus, rambut lu masih bagus, kaki lu masih jenjang, masih bisa kelihatan, Ce. Kenapa harus ditutupi sayang banget gitu." Tapi itu tadi banyak peristiwa gitu yang saya ketika saya berkerudung berjilbab saya kan masih berteman dengan teman-teman saya yang itu. Jadi ketika saya ketemu sama teman-teman saya gitu kayak misalnya kita masih arisan gitu kita ke mall gitu kan. Ada yang teman saya masih yang pakai tank top, pakai celana pendek ketemu saya, astagfirullah kata dia. Ada cece. Akhirnya mereka beli pasmina lo sengaja Istighfar. Ada cece. Aduh, nanti gue disuruh tutup deh baju gue. Akhirnya dia pakai pasmina. Gitu. Dan memang waktunya sholat gitu kan, saya nggak ngajak mereka sholat, saya cuma, udah maghrib yuk, saya sholat dulu ya. Hah, sholat Ce? Iya sholat, ke masjid lah kita, ke musola waktu itu di mall. Terus bingung, ini maghrib berapa rakaat? Ini serius nih. Beneran. Dia gitu, baca apa? Al-Fatihah aja. Surat pendek, tanya surat pendek. Udah Al-Fatihah aja gitu. Terus mereka akhirnya ngaku, gue sholat gara-gara lu nih Ce, katanya gitu. Awalnya karena saya, tapi saya bilang ya kita nggak tahu hidayah. Cece memberikan hidayah juga kepada orang. Iya, tapi saya tidak. Maksud saya tidak menggurui, tidak mengajak, tapi saya hanya bilang, saya sholat dulu ya gitu. Tapi ya itu tadi, awalnya mereka sholat karena saya, tertutup karena saya, tapi saya berdoa ya Allah, jangan karena saya, tapi karena Engkau ya Allah. Gitu. Itulah karena fitrahnya setiap manusia adalah baik. Jadi ketika mereka lihat kebaikan, ya udah. Ternyata tidak seperti yang ditakutkan. Kita ini terkadang terlalu menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Unreasonable fear, ketakutan yang tidak beralasan. Padahal ketika pakai jilbab, ketika pakai hijab ternyata nggak segitunya kok. Nggak segitunya. Justru Allah menolong. Iya, tapi tantangannya besar banget. Besar sekali. Apa sih tantangannya yang dihadapi selama ini? Godaannya besar banget. Jadi pertama berhijab itu Nuri masih ada kontrak dengan sebuah iklan produk kecantikan kulit. Vitamin kulit gitu. Itu sudah syuting iklannya tahun lalu, itu pakai pakaiannya minimalis, sangat minimalis karena kan mengekspos kulit kan gitu. Aduh gimana ya tantangan, akhirnya coba bicara dengan manajer dan pihak dari klien produknya gitu kan. Walaupun tantangan untuk ngobrolnya, saya tahu kok kamu ngajak meeting pasti kamu mau ngomong kalau kamu mau pakai jilbab katanya. Iya gimana ya Mbak, deg-degan gitu. Tapi ternyata kalau kita menuju jalan yang baik tuh Allah kasih jalan. Tiba-tiba mereka bilang nggak apa-apa, kita lagi cari model buat menghalalkan produk kita. Jadi pas banget katanya. Alhamdulillah. Jadi berkah satu. Tapi ada lagi gitu tantangannya, ditawarin banyak banget sinetron buat stripping, FTV. Terus aku bilang, boleh. Tapi aku sekarang berhijab. Oh gitu ya, kalau gitu next day gitu kan. Oh iya sekarang udah kalau gitu ntar aja deh ya Nuri, ntar kita cari lagi judul yang cocok. Jadi banyak banget yang akhirnya sinetronnya nggak jadi, FTV-nya nggak jadi. Kalau di Quran kan kita juga tahu ketika dikatakan apakah kamu mengaku beriman padahal kamu belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menjadi orang yang baik, Allah pasti akan uji begitu banyak ujian karena Allah ingin lihat nih orang ingin baik beneran atau hanya sebentar saja seperti itu. Pernah ditawarin Mbak Oki untuk syuting nggak pakai kerudung? Nah pernah. Oh pernah ya? Justru beraninya ini yang sudah ketika saya sudah terjun atau sebelumnya nih.
ceritanya. Yang Sesudah. Justru ini yang lucu karena beberapa bulan terakhir ini memang saya 1 tahun terakhir inilah saya tidak muncul dalam sebuah sinetron. Sebenarnya udah syuting kemudian itu perannya untuk anak-anak sebenarnya. Jadi peran bidadari sebenarnya. Jadi saya bilang sama sutradaranya, Pak, ini kan yang nonton anak-anak. Saya pengen sebelum saya celing, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan bantuan Allah mudah-mudahan. Karena saya nggak pengen keyakinan. Iya, karena saya nggak pengen di pikiran anak-anak Abrakadabra. apa-apa bidadari gitu. Jadi saya bilang sama sutradaranya, saya bilang sebelum saya celing, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim atas bantuan Allah ya Pak. Mereka setuju. Di syuting lah kami beberapa episode. Setelah itu diserahkan kepada salah satu stasiun televisi. Mereka bilang ini bukan tayangan agama. Jadi yang namanya bidadari yang jadi oki harus dicoret. Seperti itu. Mereka ulang lagi tuh syuting dari episode 1 gara-gara okinya dicoret. Iya sih memang apa ya itu tadi ya banyak kayak saya waktu itu pas saya pakai jilbab tuh tawarin sinetron saya jadi istrinya siapa. Saya mikir kok misalnya saya jadi istrinya saya pasti ada adegan saya cium tangan, saya adegan mungkin minimal di tempat tidur, satu kasur. Saya selalu bilang saya mau syuting tapi asal saya jadi single parent pertama atau saya jadi tantenya siapa. Saya nggak mau jadi istrinya siapa karena saya pasti itu ada adegan ya itu tadi ya entah kalau mau pergi kerja iya atau mau pergi kerja suami kan cium tangan. Saya nggak mau ada adegan pelukan apalagi sampai cium pipi kiri pipi kanan. Saya bilang gitu. Jadi susah ya saya bilang gitu. Jadi waktu itu juga ditawarin juga jadi ibunya siapa gitu. Wah, dia itu beda berapa tahun sama saya, nanti ada adegan dia dipelukan saya gimana dong, saya bilang gitu kan. Ya hal-hal seperti itu. Jadi memang kalau kita pengen berhijab dan hijrahlah seutuhnya, harus pilih-pilih peran juga. Catat Jadi tuh. jadi benar, jadi saya pingin tontonan yang sekarang ini menjadi tuntunan, tidak hanya kita menjual apalah gitu, tidak menjual Harus hanya bertanggung income, jawab. harus bertanggung jawab. Karena setelah saya tahu, oh iya ya tanggung jawab kita ketika saya memerankan suatu ini tanggung jawabnya sampai di akhirat nanti loh di hadapan Allah gitu. Jadi kita nggak bisa alasan ini kan acting. Ya dan bisa. pernah juga ditawarin film waktu itu film apa gitu ya. Saya bilang saya cuma bilang gini, saya ini film udah judulnya aja udah begini. Discuss dulu deh sama MUI minimal saya bilang. Abis saya ngomong gitu nggak dipanggil lagi. Dia bilang ini mau jadi artis atau mau ceramah ya. Jadi tantangannya sangat luar biasa ya. Iya, setelah memang. menggunakan hijab itu ya. Nah, alasan yang paling kuat supaya tetap istiqomah itu Pokoknya saya maunya begini. apa itu? Nuri. Iya. Lillahi ta'ala sih maksudnya Nuri niatnya memang awal dorongan karena saya ingin menjadi anak yang lebih baik. Ya, mendoakan tapi orang karena tua. mendoakan orang tua gitu kan. Tapi ya tetap aja nawaiatunya karena saya mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen ibadah saya lebih baik gitu. Jadi banyak yang nanya juga gimana sih Nuri biar istiqomah. Jadi teman-teman yang baru mau berhijab dan udah berhijab tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu. Nuri bilang semua diawali dengan niatnya. Kalau niatnya cuman kayak sekarang kan berhijab fashionable sekali. Sekarang banyak banget yang model ini, model itu gitu kan. Aku bilang semua model itu terserah mau ngikutin atau enggak. Aku bilang yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena ikut-ikutan tren. Ntar kalau udah nggak tren, udah nggak pakai lagi kan gitu. Jadi Nuri bilang niatnya aja. Jadi kalau untuk Nuri sendiri, Nuri niatnya karena Allah, insya Allah mudah-mudahan sih bisa istiqomah sampai Amin. Itu jadi jangan sampai kalau pergi ke pengajian pakai kerudung. Iya. Pergi ke pantai pakai bikini. Sekarang ini juga modis juga sekarang. Oh hijab banyak itu ya. sekali gitu. Jadi nggak hanya baju tahanan aja yang modis. Ada juga modis warna pink, orange gitu. Makanya banyak pejabat yang ingin menggunakan baju itu. Modisnya. Tapi sebenarnya kalau dikatakan hijab itu fashion boleh atau tidak, sebenarnya memang Allah tidak pernah bilang model jilbab harus seperti ini. Artinya kita bebas pakai kerudung model apapun. Tapi itu tadi kalau kita lihat merujuk ke Al-Ahzab 59, fungsi jilbab adalah sebagai pelindung. Artinya kita boleh pakai kerudung apapun. Makanya kalau kita umrah kita lihat orang Mesir kerudungnya lilit-lilit, orang Afrika kerudungnya seperti apa. Jadi boleh selama nggak berlebih-lebihan. Ya, selama sesuai dengan syariat. Itu dia. Itu dia tuh. Alhamdulillah. Kalau ini Mbak Cece nih, Teh Cece nih, ada nggak tuh kemudian mantra apa nih kalau misalnya disuruh kemudian untuk buka kerudung aja deh, udah deh kamu gak usah gini deh kan kamu masih muda. Mantra apa biasanya untuk supaya tetap istiqomah? Iya, saya waktu itu cuma bilang ya ini adalah tanda syukur saya apa yang Allah berikan kepada saya sampai hari ini
Saya rasa kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan pernah cukup. Dengan selain saya sholat, mengerjakan yang wajib yang memang diperintahkan oleh Allah, ya ini adalah tanda syukur saya. Masa sih kita mau bersyukur cuma alhamdulillah, saya bilang gitu. Hanya belum tentu juga diterima oleh Allah hanya cuma lisan. Ini adalah tanda syukur saya menjadi seorang muslimah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri ya dengan cara saya ini, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi hijab itu tidak membatasi, malah lebih membuat mencintai Allah. Iya, betul. Okay. Ya, silahkan Uncle Jack. Ustaz Felix, ya. Ini ada teman-teman kita, ibu-ibu kita yang ingin bertanya tentang tema kita kali ini. Yang pertama dari Ibu Sukaini. Silahkan Ibu Sukaini. Dari Desa Sukatani. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukaini dari Majelis Taklim Al-Manar. Ya. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya, kan artis itu seorang public figure Pak Ustadz. Masa sih? Tapi dia umroh, terus apalagi ada yang berhaji ya Ustadz. Dia pakai jilbabnya tuh pas setelah pulang pakai jilbabnya paling lama 40 hari lah, terus dia buka. Gimana tuh menurut Ustadz tuh? Dia terus nanti umroh lagi, pakai lagi gitu. Gimana hukumnya? Ya kalau yang di depan tadi umroh sadar. Ini ada umroh nggak sadar-sadar ini ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukaini. Pergi umroh pakai jilbab, pulang pakai tank top lagi. Bagus. Sekarang Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Yanti dari komunitas SD. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya kan pekerjaan mengurus anak, sedangkan anak itu dari Katolik, ya non Islam. Dan pembimbing di sana itu ada yang menggunakan jilbab. Cuman ya di situ kan ada aturannya sebelum makan, sebelum ya ada pendidikan harus berdoa sesuai agamanya. Dan mereka juga mengajarkan gitu. Terus hukumnya apa tentang pembimbing itu yang menggunakan jilbab dengan mereka yang lantang bisa berdoa dengan agama yang lain gitu. Ya, berada di tengah-tengah orang yang berdoa dalam agama yang lain. Sedangkan dia menggunakan kerudung gitu. Oh ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita punya dua pertanyaan. Yang pertama tadi ada artis, tapi tidak terbatas artis ya tentunya. Ya, ada orang juga banyak yang lain kan itu kan ya. Datang bolak-balik haji umroh tapi tidak berubah-berubah. Nah ini silahkan ini. Siapa yang mau duluan nih? Lah. boleh silakan. Jadi saya moderator. Ini kalau Mas Felix sudah. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi, menurut saya pribadi Bu, bagaimana kalau ada kasus seseorang yang sudah pakai jilbab kemudian dilepas, kemudian dipasang lagi? Kalau saya pribadi, pertama yang saya lakukan adalah alhamdulillah dia sudah pernah mau memakai jilbab. Yang terjadi di masyarakat kita adalah orang sukanya mencibir. Lebih baik nggak usah pakai jilbab daripada buka pasang jilbab. Orangnya sering begitu kan Bu ya. Padahal tidak seperti itu. Pertama karena dia belum paham. Oleh karena itu orang-orang yang sudah lebih paham harus memberi pemahaman kepadanya, ditarik tangannya, dibantu tangannya untuk menuju ke arah Allah. Kan pakai jilbab proses pelan-pelan. Pakai jilbab itu nggak bisa brek simsalabim langsung gamis kerudung panjang, tidak. Jadi ustazah. Dari ustazah dulu Oki, Mbak Nuri, Teh Cuci juga pasti pakai kerudungnya, kita masih kerudung-kerudung yang gaul, kerudung gantung diri gitu yang masih cekek gitu. Pakai tali. Iya benar-benar. Iya, semuanya proses. Jadi ketika kita melihat ada orang buka pasang, pertama alhamdulillah dia sudah pernah mau pakai jilbab walaupun masih dibuka lagi, tapi proses. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendoakan. Yang ketiga aksi nyata, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia. Gitu. Jadi jangan sama sekali dicibir, jangan sama sekali dikatakan nggak usah pakai jilbab sama sekali, tidak. Dia sudah mau memulai untuk berhijab, belajar berhijab. Jadi alhamdulillah lebih baik dibanding orang yang belum pakai jilbab sama sekali nggak pakai jilbab. Teteh gimana Teh? Kan ini kan tadi kata artis tuh, berarti ada juru bicara dari artis agak ini. Agak nggak terima sih ya. Iya sih memang sangat disayangkan gitu ya, apalagi ketika memang sudah haji gitu ya. Saya juga waktu itu juga jadi taruhan kan ketika saya habis pulang haji, dan kebetulan ustadz pembimbing saya di sana gini, nih kayak Cece nih artis nih, pulang pasti buka nih jilbabnya, itu kayak saya diketok gitu ya. Iya sih ya, ngapain juga gitu, kayak mempermainkan Allah.
kewajiban kita ada di Al-Quran nyata gitu. Yaitu saya tadi patokannya itu, kalau saya benar kata Oki tadi, lebih baik kita mendoakan. Kita tidak boleh menjudge orang gitu, karena yang tahu dosa, yang tahu neraka, surga itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mendoakan saja gitu. Kayak sekarang banyak sekali teman-teman saya yang baru, kayak penyanyi baru kayak Dewi Sandra kemarin pakai jilbab, Mbak Peggy pakai jilbab, iya. Kemarin Lira Firna ya pakai jilbab. Saya selalu bilang gini, semoga istiqomah, semoga tidak dibuka lagi. Kami selalu mendukung dan mendoakan. Itu. Jadi tugas kita sebagai seorang muslimah, sebagai umat muslimah itu wajib mendoakan satu dengan yang lain. Kalaupun dibuka lagi, ya itu tadi jangan mencibir. Karena hidayah itu hanya Allah yang punya, kita tinggal menjemput. Tokoh hidayah banyak di sebelah mana juga ada ya Ustaz, banyak tokoh hidayah ya. Tapi itu tadi hidayah Allah yang punya, tinggal bagaimana kita menjemput hidayah yang sudah Allah sediakan kepada setiap menjerumuskan ke jalan yang benar. Iya, jadi sekarang lepas pasang jilbab boleh atau enggak? Jawabannya boleh bagi yang baru belajar. Nah, jadi saya tambahin kira-kira begini. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kalau kita kemudian bilangin, alah lo paling buka lagi. Selamanya dibuka tuh nanti selama tuh. juga gitu-gitu. Ya udah kalau gitu gue buka lagi deh. Dia malah menyemangati dia. Nah kalau dia buka lagi kita katakan kayaknya lebih cakep yang kemarin deh. Nah kan bisa seperti itu kan ya, kita semangati. Kita membuat dia merasa nyaman pada kebaikan. Karena kalau kita kemudian malah memaki-maki, mencibir, itu tidak menyemangati dia. It's not helping, nggak menolong. Nuri soalnya kayak gitu. Digituin juga? Gitu. Jadi dulu pas waktu sinetron kan pakai jilbab nih. Iya. Pas jalan-jalan nggak pakai jilbab karena saat itu belum berjilbab jalannya. Diomelin. Ketemu ibu-ibu, jilbabnya mana katanya gitu. Kan nggak pakai jilbab katanya gitu kan. Oh belum Bu, sehari-harinya doanya aja ya. Karena mungkin sering banyak doa, didoain. Jadi pas pakai hijab, terus tiba-tiba teman-teman sekeliling itu, ya alhamdulillah tambah cantik, tambah cantik. Kan jadi bikin kita yang, oh dipuji, tambah cantik. Kan pertama pasti jadi pujian dulu, kita jadi senang. Alhamdulillah. Ya itu jadi memperkuat juga gitu untuk berhijab. Jadi nggak memperkuat dengan dilaknat ya gitu ya. Kali ya. Karena ada suatu hari ketika di Twitter, saya juga pernah ditanya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Twitter? Ya. Oh, baru mau ngomong. Oke, lanjut dulu deh, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Twitter dari @iyani Rahusada. Ya. Saya ingin sekali berjilbab, tapi suami saya melarang. Gimana baiknya? Silakan. Suaminya melarang. Oke. Nah sebelumnya saya jawab dulu yang tadi ya, yang awal itu tadi supaya nanti nggak tumpuk-tumpuk. Jadi gimana kemudian kalau ada seseorang muslimah berhijab, kemudian dia masuk dalam komunitas-komunitas yang itu bukan komunitas dia, lalu kemudian mereka berdoa bersama di sana dan sebagainya. Nah kalau berdoa bersama maka itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena kenapa? Karena yang diserukan adalah Tuhan yang berbeda. Nah maka di dalam Islam berdoa bersama tidak ada. Jadi tidak ada kemudian such as berdoa bersama. Tapi kalau ada orang yang lain berdoa menurut kepercayaan dia, maka kita menghormati dia dengan cara membiarkan dia berdoa pada Tuhan dia dengan cara yang kemudian dia yakini, tapi kita tidak mengikuti. Maka tidak ada masalah bagi seorang muslimah berada di sana karena dia tidak mengikuti ibadah yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang tadi berdoa. Nah itu adalah jawabannya. Lagian sekarang sudah berubah cara berpikirnya, cara perilakunya. Sekarang ini sebelum makan bukan berdoa, Jadi, foto, update status. Bener-bener. Allahnya lupa ya. Foto lagi, foto terus. Iya. Mau buka puasa aja di foto tuh kolak yami tulisannya update. Allahnya lupa. Gitu. Bangun tidur bukannya alhamdulillah malah foto selamat pagi Jakarta gitu. ini banyak tersinggung nih pastinya. Pertanyaan tuh jawabnya gimana tadi Ustaz? Suaminya melarang dia berjilbab atau berhijab. Nah tadi seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Oki, bahwa ketika kita menaati seseorang itu adalah karena Allah. Makanya seringkali kemudian dikatakan oleh ulama berdasarkan daripada hadis Rasulullah, inna ta'ata fil ma'ruf. Sesungguhnya taat ini hanya dalam perkara-perkara ma'ruf. Nah jadi kalau misalnya itu dalam perkara tidak ma'ruf, misalnya suaminya melarang, kamu jangan deh, kamu nggak cakep, maka dia katakan bahwa suamiku, sebelumnya gini loh, sebelumnya kasih makan lu yang enak. Martabak dulu, ayam goreng, kemudian dia harus berhias dulu, kemudian dia lakukan sesuatu untuk melayani suaminya. Buat sebuah kondisi yang kemudian dia bisa ngomong dari hati ke hati, dari heart to heart. Nah setelah itu kemudian dia baru katakan bahwa ya suamiku, bahwa saya ini sangat menaati kamu. Bahkan kalau kemudian boleh diperintahkan seorang manusia untuk bersujud pada seorang laki-laki, saya sujud kepada kamu. Kalau kamu minta apapun saya lakukan. Bahkan itu pun di atas unta ataupun di atas tanur, apapun yang dimintakan dilakukan. Tapi ini saya lakukan dalam rangka saya taat pada Allah. Jadi kalau
Kalau kamu menyuruh saya kemudian untuk melakukan sesuatu di mana saya harus mengkufuri Allah, mohon maaf, karena cinta saya kepada Allah, karena itu saya mencintaimu, dan karena saya mencintaimu saya harus menaati Allah, maka izinkan saya berkerudung. Canggih ya, canggih ya. Dan satu hal lagi yang ingin aku tambahkan, banyak sekali orang-orang yang mengatakan aku tidak boleh pakai kerudung gara-gara tidak boleh oleh orang tua dan suami. Maka jawaban juga yang menurut Oki, yang Oki jalani selama ini, karena dulu waktu pakai kerudung juga papa sempat nggak setuju gitu, katanya. Mau jadi teroris? Katanya kenapa panjang-panjang mau jadi orang yang fanatik, bajunya biasa-biasa aja, yang penting perilaku sopan udah cukup kok bagi kita gitu, bagi papa gitu. Cuman saya mengatakan saya juga tidak banyak berargumen, tapi yang saya lakukan adalah pembuktian. Maka ketika kita memakai kerudung, buktikan ibadah kita semakin baik, perilaku kita semakin baik, prestasi kita semakin baik. Dengan seperti itu, dengan sendirinya lambat laun insya Allah, maka dia akan mengatakan, wah ternyata istriku, anakku pakai kerudung, ternyata dia menjadi orang yang lebih baik. Kalau gitu kamu deh ikutin dia pakai kerudung juga gitu. Jadi pembuktian sebenarnya. Jadi jangan pakai kerudung tapi sholat subuhnya juga jam 9 pagi. Jadi Jadi kalau udah pakai kerudung bawain martabak, bawain kemudian ayam goreng. Nah, itu harus dengan akhlak kan kayak Rasulullah juga kan dakwahnya dengan akhlak yang baik. Ketika kita berkerudung, kita menyapa orang tua, tidak mah pergi dulu ya, gitu kan, enggak kan, samperin orang tua, cium dulu gitu kan, terus mah doain ya segala macam. Itu kan dengan akhlak, oh ternyata anak saya ada perubahan ya setelah ini gitu. Terus apapun kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, subhanallah, itu kan jadi berbeda gitu rumah ya dengan kata-kata seperti itu. Jadi oh iya ada pembuktian, dan terus kita meningkatkan akhlak. Ketemu orang kita sapa, kita senyum, assalamualaikum, kan jadi doa. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya kecil sih Ustadz ya, tapi ya itu tadi tidak diperhatikan. Kebanyakan orang menyangka bahwa urusan kebaikan itu hanya soal logika. Tapi ada hal yang lebih dahsyat daripada logika, yaitu adalah yang namanya tadi menyadarkan orang melalui emosi. Nah, itu kadang-kadang itu lebih bermanfaat daripada hanya logika lalu kemudian debat kusir. Nah, seperti kemudian saya alami kemudian di Twitter itu yang kemudian saya cerita. Ada yang bertanya begini, Sat, kalau yang penting kan hatinya, bukan luarnya. Apa gunanya kalau dia jilbab tapi dia judes, dia jilbab tapi dia dusta, kerudung dusta dong. Nah, ini kan hatinya, saya jilbabin hati dulu aja. Tiba-tiba ada yang nyambar di Twitter, dia balas, ya sudah kalau gitu hatimu aja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Nah, langsung kemudian putus asa kan yang kemudian nanya kan. Tapi kita jawab aja begini, kita tidak perlu untuk mendebat dia, kita sampaikan, iya jilbabin hatimu, dan indikasi jilbab hatimu sudah benar adalah ketika engkau menjilbabi luarnya. Selesai. Nah, gitu. Saya mau bertanya ini. Boleh. Bagaimana sih baiknya atau bagusnya seorang wanita atau muslimah itu berjilbab dengan baik begitu? Ya, karena memang sekarang memang banyak ya kita lihat jenis-jenis hijab dan kemudian jenis-jenis cara menutup aurat. Tapi tentu saja kita kembalikan lagi pada Al-Quran dan juga Sunnah. Berdasarkan aturan-aturan yang sangat banyak, saya singkat saja menjadi dua. Satu, yang namanya hijab ada 3 pakaian. Satu, pakaian rumahan. Jadi pakaian rumah ini pakaian biasa digunakan oleh seorang muslimah ketika di rumahnya. Maka di pakaian rumah inilah tatkala dia pergi keluar rumah itu ditutupkan dengan jilbab. Jilbab berdasarkan Al-Quran, yutnina alaihina min jalabibihinna, maka mereka menutupi, mengulurkan seluruh tubuh sampai ke bawah batas mata kaki. Nah, jadi batasnya di bawah mata kaki. Kalau menyapu jalan gimana? Nggak ada masalah, justru bagus. Lah kalau kotor gimana? Rasul katakan akan dibersihkan oleh jalan yang sesudahnya. Jadi nggak ada masalah. Itu tentang jilbab. Dia tidak transparan, tidak ketat, dan kemudian dia menjulur dari atas sampai ke bawah luas. Yang ketiga adalah namanya khimar atau kerudung. Nah, di situ dikatakan ayatribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dia harus menutupi sampai batas juyub. Nah, jadi batas juyub ini apa? Batas dada. Nah, jadi semakin dilebarkan semakin bagus, semakin dipanjangkan semakin bagus. Semakin taat seorang ahwat, seorang muslimah, maka dia akan semakin taat juga dalam berhijab. Maka sesederhana mungkin itulah kemudian ketaatan, karena ketaatan itu sederhana. Nah, jadi cukup nggak gitu misalnya ibu-ibu atau para istri menyapu pekarangannya dengan pakai daster sama jilbab doang? Nah, kalau daster itu kemudian memenuhi tadi, tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan dia kemudian menutupi seluruh aurat, karena aurat wanita itu ada semua tubuh wanita kecuali hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan. Nah, maka itu cukup boleh, nggak ada masalah. Soalnya sekarang ada juga daster 2 PK, bolong kiri kanan. Oh, ada bolong kiri kanan. Bolong kiri kanan. Sampai di segini. Iya. Baru tahu tuh ya tuh. Iya, nggak tahu robeknya kenapa ditarik sama suaminya, kan gret. Katanya nyaman gitu. Ada tambahan juga sih sebenarnya kalau untuk dikatakan jilbab syar'i itu seperti apa, selain longgar tipis, tidak ketat dan sebagainya, juga yang paling penting adalah dia tidak bermegah-megahan. Tidak untuk memar-mamerkan diri, tidak berlebihan. Dalam artian pertama,
kita pakai kerudung, kita pakai jilbab, pakai baju yang menutupi, kata Allah ini kan pakaian takwa ya. Kalau tujuannya adalah untuk bling-bling gitu ya, atau siang hari pakai magiku hibiniu gitu kan, mata setiap orang kalau ngeliat kita jadi begini lagi jadi gitu. tabaruj. Saking Dia pakai panda di sini. Bukan Ustaz, bukan panda. Bunga 8 biji. itu yang juga tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh juga terlalu mentang-mentang pakai kerudung kan, oh ini ibadah saya hanya pada Allah saja, sehingga dia tidak memperhatikan penampilannya sama sekali, sehingga sederhananya keterlaluan gitu. Betul. Nah itu yang juga nggak boleh, karena badan. Betul. Karena kenapa? Karena takut akan dikatakan wah dia benar-benar beriman sampai bajunya nggak ganti-ganti saking zuhudnya, saking sederhananya gitu kan. Betul, itu yang juga salah. Kenapa? Karena Allah itu innallaha jamilul yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kata Rasul, pakai baju bagus boleh, sendal bagus boleh, karena kesombongan adalah apabila kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi pakai baju bagus boleh asal wajar, tidak berlebihan seperti itu. Nah kalau itu nasihatin kita dong, Teh Cece. Ya benar, kalau kita boleh berhijab dengan model apapun, yang penting sesuai dengan syar'i ya, tidak kan sekarang juga ada bajunya sih oke udah tertutup tapi masih ketat, masih kelihatan lekuk tubuh gitu. Terus itu tadi benar, wanita muslimah itu harus tampil cantik, wangi, bersahaja. Kadang kita udah ketutup semua tapi mukanya cemberut, manyun. Disapa kita nyapa assalamualaikum, salam. Kayaknya tuh beban kayaknya orang yang pakai jilbab tuh kayaknya penuh dengan masalah gitu loh. Kita harus benar cantik, wangi, ramah. Nggak mandi-mandi seminggu, nggak keramas-keramas gitu kan. Nah itu juga kemudian dibuka, wah luar biasa. Sarang apa aja Pak? Ini untuk muslimah-muslimah di rumah nih Teteh yang masih kemudian masih berpikir, masih menguatkan diri, masih meneguhkan niat. Ini tolong berikan kemudian saran. Iya, yang pasti kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Setiap saat malaikat maut pun akan hadir tengah-tengah kita. Kita ingin setiap panggilan Allah itu kita sudah siap. Minimal kita sudah siap hati kita. Qalbun yang salim, tidak hanya hati, tapi bagaimanapun juga fisik, keluar kita pakaian pun kita juga harus siap. Kita ingin tidak hanya tampil cantik di hadapan manusia, tadi seperti yang Oki katakan, tapi kita ingin cantik luar dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita menunggu nanti kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak akan beranjak dari kata nanti tadi. Amin. Harus Mbak Nuri, khusus putri remaja putri mungkin ya. Iya, jangan remaja putra. Iya, mungkin banyak di luar sana yang bilang, nanti aja saya menjilbabi hati saya dulu, baru jilbabi luaran saya. Dalam arti kata jilbab itu kan berarti kan menutup. Berarti kalau hati kita ditutup, hidayah yang datang akan susah dong gitu. Untuk membuka, menerima hidayah akan susah. Jadi Nuri sendiri pribadi sudah mengalami bahwa dengan menjilbabi kepala saya yang dijulurkan ke seluruh tubuh saya, itu akhirnya menjadi pagar tersendiri, menjadi batas tersendiri untuk saya bertingkah laku di hadapan teman-teman semua, dan juga di hadapan Allah gitu. Yang tadinya betul, yang tadinya mungkin kita bisa cewawakan luar biasa, ngomongin orang dengan asiknya sampai yang seburuk-buruknya, akhirnya sekarang setelah saya menjilbabi diri saya ini, akhirnya mau ngomongin orang sedikit aja jadi mikir, udah berjilbab saya malu. Jadi itu bisa sebagai pagar, bisa sebagai batas. Perumpamaan kelabing pakai baju begitu ya? Nggak mungkin. Perumpamaan seperti kue nih Ustaz, kue kan kalau dibuka nih nggak ada tutupnya kan, semua orang bisa nyobain gitu kan. Nah, tapi kalau ketika ada kue ketutup kalau udah dibuka pasti mau nggak mau beli dong. Sama sepertinya kita gitu, bukan ibaratnya kita kue, tapi seperti itu, mau nggak mau ketika lu mau ngambil gue istilahnya gitu, ya udah lu kawinin bayar gue dong harganya gitu. Nah gitu seperti itu, iya dong. Iya, silakan dari Mbak Oki. Kalau dari Oki, kalau dari Oki, memang wanita berjilbab itu belum tentu soleha. Banyak kan wanita-wanita berjilbab yang masih seperti itu. Tapi wanita yang soleha pasti berjilbab. Jadi untuk seluruh teman-teman yang belum berhijab, saudari-saudariku temennya belum berhijab yang ku cinta karena Allah, mau sampai kapan kita menunda lagi? Hari ini kita bertiga dan muslimah-muslimah di luar sana telah mengajak teman-teman semua untuk terus berhijab. Hijab adalah lambang ketaatan kita pada Allah, rasa malu kita pada Allah. Hijab adalah lambang cinta kita pada Allah. Allah memberikan begitu banyak nikmat, kebahagiaan, kebaikan untuk diri kita. Kenapa kita tidak membalas kebaikan Allah, rasa cinta Allah itu dengan menutupi aurat kita untuk memuliakan diri kita sendiri. Hijab adalah identitas kita sebagai seorang muslimah. Dengan pakai hijab, insya Allah kalau terbesit niat jahat atau niat yang buruk, insya Allah kita akan cepat lagi kembali kepada Allah. Karena hijab. Oki nulis buku ya? Iya, kenapa jadi aku nulis buku. Apa sih judulnya?
Sama dengan tema hari ini. Hijab, I'm in love. Saya marketingnya. Lagi dua hasilnya. Jadi intinya buku yang Oki tulis ini, Oki ingin meluruskan kepada seluruh muslimah yang ada di Indonesia khususnya bahwa hijab itu bukan sekedar fashion. Jadi jangan pernah disibukkan besok aku pakai baju gaya apa ya, kerudung tutorial gaya apa, padu padan, padu padan dan sebagainya. Tapi hijab yang sejati adalah hijab yang membuatmu cantik secara dalam. Hijab yang sejati adalah hijab yang membuat kita bersemangat untuk terus memperbaiki diri dan menambah dengan ilmu. Kita cantik kok kalau kita berilmu, kita cantik kok kalau kita cinta pada Allah. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita tukar-tukaran buku nih. Nah, saya punya buku untuk muslimah-muslimah kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau keluar ini nggak suruh bayar kan? Iya, ini bayarnya di belakang lagi. Terima kasih pemirsa yang ada di studio, juga mukmin dan mukminat yang ada di rumah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan kita. Semoga dengan ini kita semakin yakin bahwa ketaatan itu adalah pintu daripada kebaikan, segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijab insya Allah bukanlah sebagai sebuah fashion, sebuah ikut-ikutan, tapi pertanda bahwa kita patuh dan taat pada Allah. Taat tanpa tapi, hijab tanpa nati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inspirasi iman, langkah menuju istiqomah. Muhammad, itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad, dia nabi kita, bersalam Allah kepadanya. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Sholawat